Wow, maju, serbu, serang, terjang. Hanya bagimu negeri menyediakan api, dan aku tak peduli, aku mau hidup 1000 tahun lagi. Ya, maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Nur Hikmah. Saya Widya Iswara, ahli muda di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Saat ini BPSDMD Provinsi NTB bekerja sama dengan Pusat Pembinaan Program dan Kebijakan Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia melaksanakan workshop pelatihan kepemimpinan administrator dan workshop pelatihan kepemimpinan pengawas. Workshop ini menjadi wadah penyamaan persepsi terkait dengan pelatihan kepemimpinan administrator atau PKA dan pelatihan kepemimpinan pengawas atau PKP. Kali ini saya akan membagi tentang strategi pembelajaran yang akan saya gunakan saat menjadi fasilitator atau pengajar di program pelatihan kepemimpinan pengawas atau PKP. Agenda yang saya ambil adalah agenda 1, yaitu agenda kepemimpinan Pancasila dan bela negara, khususnya mata pelatihan kepemimpinan Pancasila. Wow, maju, serbu, serang, terjang. Hanya bagimu negeri. Semangat pagi. Sebelum saya memulai, izinkan saya untuk memperkenalkan diri lebih detail. Bisa dilihat nama saya tadi sudah ya, Nur Hikmah. Selain menjadi Widya Iswara di BPSDMD Provinsi NTB, saya juga tergabung dalam tim pejabat pengelola informasi dokumentasi atau tim PPID di BPSDMD. Saya juga menjadi penyuluh anti korupsi KPK sejak November 2019. Selain itu, saya juga bergiat di literasi dengan membangun website komunitas rehal.id. Background keilmuan saya adalah magister humaniora. Di sini bisa dilihat nomor kontak yang bisa dihubungi, media sosial yang saya gunakan, dan alamat email. Ya, ini foto saya bersama buku pertama saya tentang pengungsi Jemaat Ahmadiyah di Lombok dan melihat bagaimana mereka bertahan dan mendapatkan pelayanan publik. Ini saat saya mengajar percepatan pemberantasan korupsi dan uji kompetensi. Ini adalah website BPSDMD Provinsi NTB yang bisa diakses, dan ini website komunitas saya, rehal.id. Sebelum memulai, saya ingin mengutip kata-kata dari Bapak Proklamator kita, Presiden Republik Indonesia yang pertama, Soekarno, bahwa Indonesia tidak terdiri atau tidak dimiliki oleh kelompok tertentu, agama tertentu, atau etnis tertentu. Tapi Indonesia dimiliki oleh seluruh bangsa, seluruh warga dari Sabang sampai Merauke. Kata-kata menarik lainnya juga dapat kita lihat, kita baca dari Sultan Syahrir yang mengatakan bahwa dengan hanya semangat kebangsaan yang dipikul oleh perasaan keadilan dan kemanusiaan yang dapat mengantar kita maju dalam sejarah dunia. Sedangkan Muhammad Hatta mengatakan bahwa pahlawan yang setia itu berkorban bukan buat dikenal namanya, tapi semata-mata membela cita-cita. Berbicara tentang perjuangan, Indonesia dimulai dari tahun 1945 dan dapat dilihat milestone-nya bahwa di 2045 Indonesia emas. Semoga kita bisa berkontribusi untuk menjajaki atau mendapatkan nantinya Indonesia emas. Salah satu kuncinya adalah Smart ASN. Apa
aparatur sipil negara yang smart dan mampu adaptif terhadap perubahan teknologi. Dapat dilihat bagaimana arah pembangunan ASN menuju world class government di 2024 dan top skill yang harus dimiliki dalam revolusi industri 4.0 ini. Dan birokrasi kita salah satunya adalah untuk percepatan pelayanan publik. Untuk itu, program pelatihan PKP dan PKA ini adalah usaha menuju ke situ untuk meningkatkan pelayanan publik, mendekatkan pelayanan terbaik bagi masyarakat. Latar belakang dari PKP dan PKA ini seperti apa sih? Ya, di terbitnya PP nomor 11 tahun 2017 tentang manajemen PNS dan Permenpan nomor 38 tahun 2017 tentang standar kompetensi jabatan. Ini mensyaratkan adanya akuntabilitas jabatan dan adanya profil jabatan, sehingga semua ASN mempunyai kompetensi manajerial yang mampu menghadapi lingkungan menyangkut NKRI dan integritas. PKP dan PKA menggantikan pelaksanaan Diklat PIM 3 dan Diklat PIM 4. Ini dasar hukumnya bisa dilihat dari Undang-Undang Nomor 5 tentang Aparatur Sipil Negara, ada dibahas tentang kompetensi manajerial, tadi PP nomor 11 tentang akuntabilitas jabatan dan tentang pelatihan struktural kepemimpinan, dan Peraturan Lembaga Administrasi Negara nomor 15 tahun 2019 untuk PKP dan nomor 16 2019 untuk PKA. Yang dimaksud akuntabilitas jabatan itu apa? Akuntabilitas jabatan adalah seluruh kegiatan pelaksanaan yang dilakukan oleh pejabat pelaksana sesuai standar operasional prosedur. Ini berlaku bagi jabatan pengawas. Ya. Ini bisa dilihat ya, PKP itu sebenarnya apa ya, dan ini perbedaannya, perbedaan antara Diklat PIM 4 dan PKP dan PKA dari dasar hukum, tempat penyelenggaraan, pengajar, dan tenaga pelatihan. Ini juga terkait durasi, terkait pemanfaatan e-learning dan sebagainya sudah masuk di PKP dan PKA. Nah, kita fokus pada PKP ya, dalam keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara dikatakan bahwa PKP ini diharapkan punya pejabat pengawas diharapkan punya kompetensi manajerial dan kompetensi pemerintahan. Kalau kita melihat bahwa kompetensi ini pemerintahan sebagai pengawas yang ada kaitannya dengan materi atau agenda 1 kepemimpinan Pancasila dan bela negara adalah pemerintahan umum ya. Dan apa sih kompetensi yang dibangun oleh pelatihan kepemimpinan pengawas? Yang pertama, karena ini agenda 1 terkait kepemimpinan Pancasila dan bela negara, tentunya membangun karakter dan sikap perilaku kepemimpinan Pancasila. Karakternya seperti apa? Yang berintegritas, yang beretika birokrasi, dan bertanggung jawab dalam pengendalian pelayanan publik sebagai bentuk perilaku dari agenda 1 kepemimpinan Pancasila dan bela negara. Sedangkan kompetensi yang kedua adalah mengaktualisasikan kepemimpinan pelayanan. Bagaimana melakukan inovasi, kolaborasi, dan sebagainya untuk meningkatkan pelayanan publik. Ini adalah struktur kurikulum dari PKP ya, dari agenda 1, 2, 3, 4 sampai orientasi program. Nah, khusus agenda 1 kepemimpinan Pancasila dan bela negara, tadi sudah saya sebutkan tentang membangun karakter yang beretika, berintegritas demi pelayanan publik yang baik untuk melakukan upaya bela negara ya. Ternyata ASN itu melakukan upaya bela negara. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara di pasal 9 tentunya bahwa wajib upaya bela negara itu merupakan hak atau kewajiban bagi semua warga negara. Disebutkan bahwa ada empat cara untuk melakukan upaya bela negara. Yang pertama, pendidikan kewarganegaraan. Yang kedua, pelatihan dasar kemiliteran secara wajib. Yang ketiga, pengabdian sebagai prajurit TNI.
secara sukarela atau wajib, dan yang keempat pengabdian sesuai profesi. Dan ASN melakukan pengabdiannya sesuai profesi untuk melayani masyarakat. Ya, di agenda ini juga peserta dibekali dengan pemahaman Pancasila dan wawasan kebangsaan melalui pemaknaan terhadap nilai-nilai bela negara, moral, etika, integritas dalam mengaktualisasikan kepemimpinan. Ya. Nah, kaitannya gitu ya, dari pelatihan kepemimpinan ini menjadi ciri dari kepemimpinan Pancasila, bahwa dalam pelatihan aparatur sipil negara diarahkan kembali ke nilai-nilai ideal dan menyadarkan bahwa kedaulatan rakyat terkait dengan pemenuhan hak-hak publik, dan kebijakan ini disesuaikan, ya, pelatihan ini agar sesuai dengan kebijakan, sehingga diharapkan mampu menghasilkan pemimpin-pemimpin yang melayani kebutuhan rakyat secara paripurna. Ya, dan itulah ciri dari kepemimpinan Pancasila. Ya, ada dua sebenarnya mata pelatihan di agenda pertamanya, yaitu etika dan integritas kepemimpinan Pancasila dan bela negara kepemimpinan Pancasila. Terkait etika, itu jelas mengaktualisasikan moral, etika, dan integritas, menekankan kembali pada nilai-nilai Pancasila. Sedangkan yang kedua, bela negara kepemimpinan Pancasila, diharapkan pegawai atau pejabat pengawas bisa memahami dari persepsi, preferensi, aspirasi, mengaktualisasikan kepemimpinan, dan merancang metaplan manajemen perubahan. Nah, dari pengawas ini kita tahu bahwa PKP diharapkan mampu melakukan perubahan dalam kepemimpinan melayani, sehingga agenda 1 diharapkan mewarnai dan menjadi cikal bakal dari aksi perubahan yang akan digodok selanjutnya di agenda 2 dan agenda 3. Ya, ini hasil belajar dari mata pelatihan bela negara kepemimpinan Pancasila, bahwa peserta diharapkan mampu memahami persepsi publik mengenai lingkup dan wujud cinta tanah air dalam perspektif wawasan Nusantara, kearifan lokal, berdasarkan sistem pemerintahan Indonesia saat ini, dengan tentunya mengaktualisasi kepemimpinan yang berkompetisi dengan baik, mengurangi konflik kepentingan, sehingga mampu menghambat adanya penangkalan atau tantangan bagi etika dan integritas. Ya, ini indikator hasil belajarnya. Apa sih yang menjadi indikator dari peserta PKP di mata pelatihan bela negara kepemimpinan Pancasila? Ya, jadi mampu menjelaskan persepsi publik, menjelaskan sistem pemerintahan, menganalisis aspirasi publik, dan menerapkan kepemimpinan dan nilai-nilai dasar bela negara. Ini materi pokoknya. Ya, jadi ada persepsi publik, persepsi, ya, setelah tahu persepsi masyarakat, kira-kira apa pandangan mereka terhadap kebijakan pemerintah. Kita tahu terus preferensi, ya, di materi pokok kedua. Preferensi ini terkait seharusnya pilihan yang diberikan kepada mereka agar pemerintah melakukan kebijakan tersebut, dan itu akan menghasilkan aspirasi. Di materi pokok ketiga, aspirasi sehingga mereka mampu menerapkan kepemimpinan dan akhirnya nanti bisa membuat metaplan manajemen perubahan. Ini nilai-nilai dasar bela negara sesuai Wantanas Republik Indonesia, ya, dari cinta tanah air, sadar berbangsa dan bernegara, sampai semangat untuk mewujudkan negara yang berdaulat, adil, dan makmur. Ya, seperti apa desain pembelajaran yang akan saya lakukan nanti saat menjadi pengajar atau fasilitator? Ini kita mau berbicara tentang metode, alat bantu atau media. Jelas ada ceramah interaktif, ada brainstorming, film pendek, saya melakukan window shopping juga nanti melalui diskusi kelompok, dan ada survei mini. Survei mini ini adalah bisa menjadi lakukan simulasi atau benar-benar melakukan survei ke masyarakat, kelompok masyarakat tertentu, menyusun instrumen penelitian dan sebagainya untuk mengetahui preferensi, persepsi, dan aspirasi publik. Sehingga itu akan menjadi cikal bakal untuk merancang kertas kerja atau learning product yang akan digodok nanti di agenda 2 dan 3. Selain itu juga saya akan melakukan kelas
kuis online di terakhir nanti untuk mengetahui pemahaman semua peserta terkait mata pelatihan bela negara kepemimpinan Pancasila. Bagi yang meraih skor tertinggi, saya biasanya menggunakan Kahoot. Bagi yang mendapatkan skor tertinggi, saya memberikan apresiasi buku biasanya. Nah, ini alat bantu atau medianya. Nah, ya seperti ini kegiatannya. Alokasi waktu yang jelas di pendahuluan saya berikan 2 JP, penyajian 13 jam pelajaran dan penutup 3 jam pelajaran. Jadi total dari mata pelatihan bela negara kepemimpinan Pancasila atau BNKP ini 18 jam pelajaran. Ada evaluasi individu dan ada evaluasi kelompok. Baik, saya ingin merefresh lagi bagaimana Indonesia. Kita bisa melihat nih ada hal menarik, peta Indonesia. Peta Indonesia coba dilihat, ternyata sangat luas ya, melebihi dari Eropa dan ditambah Asia. Jadi begitu luas Indonesia ini, cara mengaturnya pun sangat beragam dan semoga kita bisa saling menguatkan. Dengan agenda 1 ini kita berharap bisa membangkitkan dan menggetarkan lagi semangat kebangsaan kita. Coba kita lihat dulu. Saya ingin memaparkan sedikit bagaimana kondisi bangsa kita saat ini. Kondisi pendidikan, kesehatan, pengangguran, kemiskinan, dan masih menarik ya tentang tambang ya, bahwa yang terbesar di dunia nomor 1 justru ada di Indonesia ya, Freeport. Dan kita melihat bagaimana penguasaan hasil alam kita dikuasai oleh bangsa lain. Nah, sementara kalau kita bicara pelayanan publik, beginikah potret pelayanan publik kita ya? Masih ada ketidakpuasan, masih ada diskriminasi, suap, pungli ya, budaya yang dilakukan budaya kekuasaan, bukan budaya pelayanan ya. Nah, aduan pelayanan publik tinggi. Dan coba kalau kita googling ya, layanan publik buruk, akan banyak sekali muncul tentang bagaimana pelayanan kita. Untuk hal-hal kecil itu ya, saya hanya sekilas ya overview gitu ya, membuat kita berpikir kembali. Ini sebagai pejabat pengawas ya, harus mampu membuat perubahan dengan learning product. Nanti setelah di agenda ini, agenda 1, bagaimana sebenarnya bela negara kepemimpinan Pancasila diaktualisasikan oleh pejabat pengawas di ranah lokal, yaitu di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Nanti saya akan menggiring peserta untuk melihat visi Indonesia maju ya, sesuai dengan yang dicanangkan oleh Bapak Presiden Joko Widodo, bisa dilihat, dan dikaitkan dengan visi NTB Gemilang dan gubernur dan wakil gubernur seperti ini. Nanti akan diturunkan menjadi visi misi OPD, organisasi perangkat daerah, di mana pejabat pengawas bertugas, dan itu akan dirancang aksi perubahan untuk melihat pelayanan publik yang diberikan apakah sudah baik. Hal-hal yang perlu ditekankan sekitarnya itu gitu ya. Dan saya juga menekankan kedudukan dan peranan ASN dan KRI. Jangan sampai kita lupa bahwa 3 fungsi ASN sebagai pelaksana kebijakan publik, sebagai pelayan publik, dan sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Baik, ini sekilas gambaran strategi pembelajaran yang akan saya lakukan di pelatihan kepemimpinan pengawas agenda 1, khususnya mata pelatihan bela negara kepemimpinan Pancasila. Terima kasih sudah menyimak video ini. Selamat pagi dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pancasila, rumah kita, rumah untuk kita semua. Nilai dasar Indonesia, rumah kita selamanya. Untuk semua puji